Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun berada. Pada kondisi yang masih dalam pandemi ini, mari kita belajar bersama secara online untuk sistem controller program. Pada kali ini, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses display modul LCD 16x2. Baik, mungkin untuk yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu komponen nanti yang diperlukan. Yang pertama adalah LCD ya, LCD 16x2. LCD itu apa? LCD display liquid crystal display, jadi display yang berupa cairan. Maka ketika display ini Anda pegang, tolong jangan ditekan ya, karena di dalam isinya cairan, termasuk display LCD yang lain yang dipakai di laptop, kemudian di TV dan lain sebagainya sama. Kemudian di sini LCD 16x2 apa artinya? Artinya adalah 16x2 itu 16 itu dalam bentuk kolom. Jadi nanti di sini akan memuat karakter sebanyak 16, jadi terbatas ya, 16. Terus 2 itu berarti 2 baris. Itu pengertiannya. Jadi yang kita pakai dalam percobaan ini adalah 16x2 atau 2x16 benar sama saja. Kemudian komponen yang kedua nanti buat Arduino yang digunakan untuk menampung program ini sebagai CPU-nya atau komputernya. Kemudian untuk menghubungkan nanti yang kedua pakai kabel jumper ya, kabel jumper seperti ini. Kabel yang ini banyak dijual di toko online. Kemudian yang ketiga itu nanti keempat ya. Ini adalah sebuah potensiometer yang ini sebetulnya dua resistor yang dipasang secara pembagi. Jadi ketika kita putar maka resistor itu akan mengalami perubahan nilai sehingga bisa digunakan untuk sebagai pengatur. Lah di dalam rangkaian ini nanti digunakan untuk mengatur kecerahan daripada tag yang ada di LCD tersebut. Mungkin terlalu kontras atau mungkin kurang kontras dan seterusnya, ini bisa diatur menggunakan potensiometer. Kemudian yang berikutnya nanti kita menggunakan pemrograman Arduino IDE ya, Arduino IDE yang nanti seperti ini ya, mungkin biasa kalian menggunakan, cuman di sini programnya sudah saya tulis duluan karena kalau kita menulis nanti videonya panjang sekali. Nanti kita jelaskan. Kemudian untuk prakteknya, karena sementara ini dalam video dalam bentuk online, kita untuk mempermudah saya menggunakan simulator ya, simulator yang saya gunakan nanti Proteus ini ya, Proteus ISIS profesional seperti ini yang bisa diinstalkan di komputer. Ini juga mungkin akan menampilkan tampilan yang sama dengan aslinya, dan ini bisa diinstalkan di komputer. Apabila kalian mempunyai komputer di rumah, bisa nanti minta software pada saya di sekolah, nanti bisa saya instalkan. Kemudian di sini untuk penggunaannya sebenarnya di software yang lain sama. Di sini ada shortcut tool dan seterusnya, ada menu pull-down. Yang paling penting adalah cuma ini komponen ya, komponen menghasilkan. Dari sini kita klik, maka di sini ada P dan L, tekan P. Kemudian kita cari komponennya di bagian ini. Sebetulnya di sini sih bisa ya, tapi untuk mempercepat ya cuma di search terus cari. Misalkan kita butuh Arduino ya, ketik saja Arduino ya, maka di sini akan muncul komponen Arduino. Jadi kalau kita klik salah satu, misalkan kita pilih Arduino Uno, maka di sini akan muncul botnya seperti ini ya, botnya seperti ini. Ini caranya kalau mau kita gunakan, diklik 2 kali, klik maka akan pindah ke bagian sini. Kemudian yang kedua kita butuh LCD LCD 16x2. Nah kalau diketik seperti ini biasanya tidak muncul karena tidak sesuai dengan nama yang tertera di situ. Ketik saja LCD lah,
LED saja. Nah, ketika LCD ini coba kita cari, misalkan di sini ada LCD 16x2, kita klik maka akan muncul seperti ini. Ada dua jenis ya LCD, yang ini 16x2 ini juga boleh dipakai sama, tapi saya mencoba pakai yang ini, atau misalkan pakai ini juga boleh deh, saya pakai ini aja, klik. Nah, sudah. Terus yang ketiga potensio, ketik pot gitu aja sudah keluar, maka di sini akan ada potensio. Nah ini, nah saya kira cukup. Cara menggunakan cuma ini, di komponennya diklik, kemudian diklik di halaman kerja, diletakkan yang benar ya, misalkan di sini klik. Nah terus komponen LCD kita klik di sini. Nah kemudian potensio, misalkan ini potensionya saya besarkan, saya letakkan di sini. Nah ini, jadi seperti ini. Terus baru kita nanti untuk perakitan ya. Sebelum perakitan ini coba kita lihat programnya dulu ya, programnya yang di Arduino IDE seperti ini. Yang pertama di sini disiapkan include liquid crystal. Ini maksudnya adalah untuk memasukkan atau mengikutkan potongan program header ya, program yang dalam bentuk header yang namanya liquid crystal display, yang nanti di Arduino, di instalan Arduino mungkin sana akan dilihat ya. Kita ketika menginstal Arduino di komputer, nah ini Arduino, maka ketika kita lihat di library, maka di dalam library itu sudah ada liquid crystal, HIJKL. Nah ini liquid crystal ini di dalam. Nah di dalam sini ada potongan program yang programnya sudah ada di sini. Kalau kita buat seperti di sini, tapi ini kita tidak perlu ngetik karena sudah disiapkan oleh software IDE tersebut. Kemudian berikutnya kita set ya, kita nanti menggunakan kaki berapa yang digunakan untuk di Arduino. Di sini yang dibutuhkan cuma RS, kemudian enable, terus 4 bit atau 4 kaki yang nanti kita letakkan di kaki 5, 4, 3 dan 2. Di sini RS diletakkan kaki 12, kaki 11. Nah terus di setting, di setupnya itu disitu di setting LCD begin, yaitu ukuran LCD nya 16x2. Terus di void loop ya, void loop, kalau void setup kan hanya dibaca sekali, setelah di setting ya sudah tidak dibaca lagi. Kemudian untuk yang di loop itu dibaca berulang-ulang sehingga akan terus dimunculkan. Nah ini nanti adalah program utama yang mau ditampilkan di LCD. Yang pertama LCD set kursor, itu maksudnya kursor itu masuk diletakkan di titik 0,0, jadi XY nya 0, kolom 0, Y 0. Mengapa 0 kalau tidak 1 dan 1? Karena bahwa kita tahu menghitung bilangan itu dimulai dari 0 ya, di 0. Jadi di sini maksudnya set pada baris 1 dan kolom 1, maka nulisnya 0,0. Kemudian tag apa yang mau ditampilkan, di situ ada tuliskan otomasi.com ya, nanti boleh diganti lah ya. Yang penting ini jumlah karakter itu jangan sampai lebih dari 16, maka dia nanti tidak akan tampil, akan terpotong. Kemudian yang berikutnya LCD set kursor 0,1, itu maksudnya di kolom 1 barisnya baris 2 ya, di baris 2 kolom 1 mau ditampilkan tulisan apa, di situ dituliskan tutorial LCD. Nah terserah lah mau ditulis apa nanti. Kemudian ditunda biar nanti bisa dilihat, ditunda selama 3 detik ya. Kemudian LCD clear, artinya LCD dihapus, maka setelah dihapus dia akan menampilkan tampilan yang kedua. Ini tampilan yang kedua masih sama, di set pada kolom
baris 1 tulisannya halo dunia, nanti berikutnya di bawahnya ditulis coba ya. Nah, terus ditunda, terus clear, terus kembali ke atas lagi, karena di sini adalah di loop maka akan berulang, dibaca pertama, dibersihkan, baca kedua, bersihkan, kembali ke ulang lagi. Baik, kita coba buat rangkaiannya dulu. Tadi kita ingat bahwa di sini yang perlu dirakit. Nah, ini saya geser ke bawah dulu sedikit. Nah, ini pertama di sini kaki-kaki yang perlu Anda kenal adalah VSS, VDD, VE, RS, RW, E, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di teorinya, mungkin tidak saya jelaskan di sini panjang. Terus yang perlu kita adalah sumber tegangan, itu diambil dari terminal. Power itu untuk tegangan positif 5 volt, itu akan didapatkan kaki VDD. Sedang ground ya, ini akan didapatkan, mungkin saya letakkan agak ke bawah sini ya, di sini aja. Nah, terus ini saya geser ke atas sedikit. Nah, terus ground itu kita letakkan di sini. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini terganggu tulisan-tulisan seperti ini. Tulisan ini juga kita pindah ke sana. Nah, ini bisa kan? Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa kalau ada persimpangan seperti ini bukan tersambung ya, bukan tersambung, dia hanya lewat saja. Nanti kalau tersambung ada titiknya. Terus PEE itu untuk mengatur kontras, itu diperoleh dari LCD ini tengahnya, sedang ini nanti satu dapatkan positif ya, yang satunya dapatkan negatif. Ini saya ini saya turunkan dulu sedikit biar bisa disambung. Sedang tulisan tek-tek ini saya pindah biar nanti bisa dilewati ya. Terus ini kita dapatkan negatif. Nah terus nanti RS itu dapat 12, ini didapatkan pin 12 di sini. Terus sebelah didapatkan E. Kemudian RW, karena tadi hanya untuk membaca, maka ini didapatkan negatifnya ini. Nah, terus yang di sini hanya mengambil 4 bit, dimulai dari D4 itu dapat pin 5. Pin 5 di sini, pin 5. Nah, ini sedang pin 4 itu didapatkan enggak pas ya, kita mulai dari atas aja. 12 ini kita D5 kita dapatkan di sini 4 kaki sesuai di programnya. Terus yang sana yang D6 itu didapatkan kaki 3. Kemudian di sini D7 kita dapatkan. Nah, ini sebetulnya seperti kabel jumper tadi fungsinya. Jadi ketika nanti kita praktek di benda aslinya kita pakai kabel jumper ya. Nah, ini sudah selesai. Mungkin bisa kita kasih label pakai aneh juga boleh ya. Mungkin ukurannya di sini kita sesuaikan, misalkan tuh 40. Terus di sini misalkan mengakses LCD 16x2. Oke. Oh, di sini yang salah. Ini harusnya ada gini titik 4. Oh, ini kurang in. Nah, in. Terus oke. Nah, terus
Terus misalkan di bawah bisa kita tulis juga teknik otomasi industri. Nah, di sini boleh. Oke. Nah, ini sudah selesai rangkaian, maka kita coba untuk programnya. Cara mencobanya program gini. Karena nanti yang dipakai adalah file hacknya, maka ini cukup dikompilasi aja. Ini caranya dikompilasi yang tool paling kiri. Kita klik, ya. Kita tunggu. Apabila tidak ada yang error, maka nanti tinggal nunggu file hacknya. Tunggu sebentar ya, jadi lambat karena proses terekam masalahnya. Nah, ini berarti sudah tidak ada errornya, maka bisa kita cari letaknya di sini. Kita geser file hacknya, ini file elf. Nah, file hacknya di sini. Nah, ini mulai dari C di dalam kurung tanda petik ini kita copy, kita blok, kita copy sampai di sini, terus Ctrl C itu untuk copy, terus kita masukkan di program ini. Caranya klik kanan, edit properties. Nah, di bagian program file ini kita pastekan di sini. Setelah itu di OK. Nah, kemudian kita jalankan, maka hasil dari pemrograman tadi bisa dilihat di LCD ini. Nah, kita jalankan. Nah, di sini ini otomasi tadi ya, ini dibaca dulu, otomasi.com tutorial LCD. Nah, kemudian setelah 3 detik kembali ke halo dunia, coba-coba ya. Nah, cara menggantinya ini gimana? Ini terletak ya di pemrogramannya, di pemrograman ini ya. Misalkan Pak, ini mau saya geser dua kolom, gimana sih caranya? Di sini 0 1 2, 0 kolom 1 2, 1 kolom 2, 3 berarti 2 berarti kolom 3. Ini di kolom 3. Ini misalkan kayak gini ya. Caranya cukup di verifikasi ulang ya, di verifikasi ulang atau di compile ulang ya. Nanti di sini akan, setelah selesai langsung kita lihat jadi tidak perlu memasukkan program lagi, karena program di dalamnya ya program itu ya. Kita amati, kok masih tetap ya, itu caranya di refresh, dimatikan dulu, dihidupkan kembali. Nah, di sini sudah geser ke kolom 3, 1 2 3. Cukup mudah kan ya. Jadi LCD ini nanti ke depan kita kalau membuat tampilan-tampilan alat ukur, membuat apa dan seterusnya, itu bisa digunakan sebagai monitor. Misalkan contoh kita membuat penghitung pengunjung suatu suatu pertunjukan, maka nanti bisa setiap orang lewat nanti tambah 1 lah, di sini bisa langsung dibaca. Kemudian untuk membuat alat ukur termometer digital, kemudian membuat alat pengukur tinggi badan otomatis dan seterusnya. Ini fungsinya. Jadi nanti banyak sekali. Display ini adalah suatu alat untuk memonitor program yang nanti akan ditanamkan dalam chip Arduino ini. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Nanti untuk lebih banyaknya ketika kita sudah praktek di lab ya, di lab kita nanti bisa langsung mencoba-coba banyak waktu, karena ini waktu juga dibatasi cuma 45 menit dalam satu pertemuan ini, maka kami membuat video singkat saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda paham, dan apabila nanti belum paham bisa diputar kembali videonya atau diulang-ulang, dan apabila masih tetap kesulitan bisa nanti dikonsultasikan atau dicoba dalam prakteknya di lab
yang sudah disediakan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.